Tapi kita hari ini pengen ngomongin masalah pornografi, Kang. Andai. Kalau suka sama film porno artinya bangsawan. Bangsawan? Bangsawan. Berarti saya bangsawan nih? Iya. Misalkan mencapai orgasme, itu untuk beberapa sekte di agama-agama kuno itu dianggap sebagai makin dekat sama Tuhan tuh di situ. Emang Kang pas melakukan itu merasa dekat dengan Tuhan, Kang? Iya. Ya, Iya. itu mah sindiran, soalnya aslinya iya. itu kan orang-orang zaman sekarang kalau nggak punya pasangan ke guling anime. Betul, betul. Guling anime yang mahal itu ya, yang gede ya. Yang waifu, yang gitu, waifu iya. itu ya. Orang-orang zaman sekarang, Akang tahu nggak misalkan ya, laki-laki itu sekarang kejantanannya itu turun setengahnya daripada generasi sebelumnya, karena generasi sekarang tuh udah habis duluan pakai tangan. Asli ini ngomongin, saya sebagai guru ini Iya. hancur ini reputasi saya. Betul, saya juga sebagai murid hancur ini saya. Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat ya. Iya, jangan disingkat. Oke, netizen, ketemu lagi di kontroversi dan toleransi. Jangan pernah disingkat ya. Sekarang Pak Helminya kabur-kaburan, Sibuk dia. sibuk. Iya. Jadi saya gantiin ya, Kang. Sekarang umroh. Jadi ini dipaksa datang ke sini jauh-jauh ya. Iya. Jauh dari mana? Jauh ya? saya dari Sunter ya. Ya, tentu saja kita semuanya udah kenal sama Detektif Aldo Salam kenal yang semuanya. gak usah salam kenal orang Buddha Paris. Ini gitu, terkenal iya. banget lah. Terkenal Akang sekarang. Iya kan. Nah, sekarang kita punya bintang tamu yang keren. Ya, bukan bintang tamu sih, kita sama-sama ngobrol bintang kita, tamu, teman teman ngobrol. ngobrol. Kita Teman sama-sama ngobrol bintang di tamu. Saya juga bukan tuan rumah di sini, cuma dipaksa Tapi aja. Akang mulu kayaknya muncul di sini. Udah kayak host. Iya. Kita ngobrolin apa, Kang? Tapi hari ini kita mau ngobrolin yang seru, Kang. Karena kan sudah sesuai tema, Kang. Kontroversi dan toleransi. Oke. Iya kan? Saya kan sebagai orang yang tentunya lebih muda dari Akang ya. Masa? Pasti menurut saya mah. Saya kelahiran 95. Saya 97. Oh gitu. Nggak mungkin juga 95 nih, Kang. Emang nggak mungkin. Iya, tapi kita hari ini pengen ngomongin masalah pornografi, Kang. Andai. Nah, jadi kan saya adalah karena ini harus berbau toleransi, Kang. Saya kan adalah penyuka memang. Penyuka? Film porno. Aduh. Iya. Akang kayaknya suka nggak? Jadi kalau suka sama film porno artinya bangsawan. Bangsawan? Bangsawan. Berarti saya bangsawan nih? Iya. Jadi Kenapa bangsawan, Kang? emang secara historis, jadi istilah pornografi itu kan baru di zaman modern. Sama seperti istilah pedofilia, itu baru di dunia modern, dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika dan sebagainya itu di dunia modern. Di masa lampau itu adalah hal yang biasa. Bahkan apa yang kita pahami sebagai pornografi di zaman sekarang, di zaman lampau itu berhubungan dengan politik, berhubungan dengan kebangsawanan, berhubungan dengan agama, bahkan candi-candi di India banyak sekali yang relief-reliefnya itu adalah adegan aktivitas yang kita sebut sekarang sebagai pornografi. Tapi itu bukan pornografi. Ya, atau dulu apa, Kang? Candi Sukuh, Candi Cetau itu di situ juga banyak patung-patung atau relief yang menunjukkan itu adalah aktivitas seksual. Jadi dulu film pornonya kaum-kaum bangsawan adalah relief-relief. Nah itu makanya Ya kan aneh kan maksudnya, diem doang nih gitu kan. Iya benar. Aneh sekali. Iya, tapi berarti imajinasinya kuat. Sangat luas. Iya, ya sangat kan? luas. Aneh juga tuh kalau relief kan. Tapi kenapa akhirnya pornografi ini pada saat itu menjadi art tapi sekarang justru malah jadi terlarang, kan? Enggak jadi art juga sebenarnya. Intinya adalah bahwa jadi sekarang itu menjadi melanggar etika itu gara-gara sekarang seks dan reproduksi itu terpisah. Oke. Dulu itu seks dan reproduksi itu bersatu. Jadi bayangin proses reproduksi manusia itu melahirkan generasi baru, generasi masa depan yang akan melanjutkan rintisan dari ayah dan ibunya. Karena itu proses reproduksi itu suci, bersih, itu luar biasa. Itu ketika misalkan seseorang melakukan hubungan seksual kemudian dia misalkan mencapai orgasme, itu untuk beberapa sekte di agama-agama kuno itu dianggap sebagai makin dekat sama Tuhan tuh di situ proses kenikmatan yang luar biasanya tuh. Emang Kang pas melakukan itu merasa dekat dengan Tuhan, Kang? Iya. Kok bisa, Kang? Karena gini. Saya enggak sih. Enggak. Nah, iya itu karena yang saya bilang tadi itu. Jadi perspektif kita terhadap reproduksi, terhadap jenis kelamin sekarang itu benar-benar terpisah karena dulu seks sama dengan reproduksi. Reproduksi itu adalah sama dengan peradaban yang baru, gitu kan? Karena itu maka seks itu suci dan karena itu maka perempuan untuk hampir semua kebudayaan itu juga disucikan, dikasih glorifikasi. Misalkan bahwa cewek itu nggak boleh digampar walaupun dia nyubit-nyubitin kita, ngegampar kita
gitu kan. Terus sebagai cowok maskulin kita nggak boleh ya kayak gitulah sebenarnya kan semuanya seperti itu. Jadi orang-orang zaman dulu tuh menganggap wanita itu suci, sakral karena dia bisa bereproduksi dan dia dianggap misalkan menarik perhatian orang, bisa apa itu gara-gara dia suci. Nah, itu karena seks sama dengan reproduksi. Sekarang seks itu tidak harus konsekuensinya adalah reproduksi kan? Betul. Nah, karena itu maka seks itu menjadi sebuah permainan yang permainan itu dianggap sebagai melecehkan. Jadi menurut Akang kalau sama-sama mau, orang aku ingin dilecehkan ceritanya gitu. Masa aku komplain kan nggak gimana Kang? Iya, ya ini makanya sampai sekarang itu perdebatannya panas. Jadi kalau misalkan benar-benar mau kontroversi, mau toleransi, mau bahas yang kayak gini, itu menarik. Tapi takut dolar kuning kan? Ya intinya sih saya tuh nggak setuju Kang ya. Saya juga percaya bahwa itu pelecehan ya. Saya kan cuma mewakili netizen. Mewakili orang-orang yang suka. Iya gitu. Betul. Saya emang enggak sih, juga nggak suka Kang itu. Cuman saya pengen jelasin yang tadi Kang, yang Akang disebut bangsawan tuh karena gini. Jadi hiburannya orang zaman dulu itu selalu dipisah antara bangsawan dengan rakyat jelata. Itu pasti bisa. Misalkan seni. Seni itu kalau bangsawan itu mainannya tragedi. Rakyat jelata itu mainannya komedi. Itu pasti. Makanya kalau misalkan seni musik misalkan ya. Seni musik itu untuk yang orang-orang bangsawan gitu yang musiknya tenor gitu, yang suaranya yang kayak gitu kan. Yang romantis gitu ya. Yang romantis terus yang endingnya tuh nyesek gitu. Iya, betul. Nah, kalau yang rakyat jelata lucu-lucuan. Jadi ketawa-ketawa, gampar-gamparan. Itu kebawa sampai sekarang tuh kayaknya tuh ya, komedi bikin gitu ya. kursi kayak gini gabus jatuh gitu ya. Gitu ya. Itu komedi rakyat Slapstick jelata. Gitu ya. Terus musik pop itu untuk rakyat jelata. Pada saat itu bukan bangsawan. Jadi makanya bangsawan tuh yang gitu, musik pop itu rakyat jelata, yang paling bawah tuh musik cadas. Yang kayak gitu itu buat yang lebih bawah lagi tuh. Itu musik pemberontakan. Klasifikasi pada saat itu. Iya, di zaman dulu gitu. Kalau sekarang enggak. Sekarang udah bebas kan, udah nggak ada feodal. Nah, tapi pornografi itu dulu gitu. Pornografi itu adalah bagian dari konsumsi masyarakat elit yang di atas-atasnya doang. Makanya dalam tradisi Indonesia misalkan Serat Centini itu ada adegan-adegan atau ada naskah-naskah yang sekarang bisa kita pahami sebagai pornografi. Serat Centini atau Arjuna Wiwaha gitu. Ya, atau tadi Candi Ceto gitu. Yang kuno-kuno lah ya. Perspektif sekarang itu kita akan menganggap bahwa itu adalah pornografi. Gitu. Padahal pada masa itu bukan. Bukan, itu biasa aja. Gitu. Makanya Akang kalau suka tuh bangsawan, tapi di masa lalu. Kalau sekarang apa Kang sebutannya? Iya, sekarang jadi kalau orang munafik akan mengatai Akang dengan macam-macam. Nah, kalau misalnya murid-murid Akang nih di sekolah bilang, "Pak Guru, aku suka nonton film porno." Kira-kira salah apa tidak, Kang? Ya, salah bagaimanapun. Kenapa salah, Kang? Kalau misalkan jadi gini nih, kalau misalkan ada anak-anak yang sekarang nonton pornografi gitu ya, kemudian dia belum bisa melampiaskan, dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat buruk. Tambahan satu lagi, orang zaman dulu itu nonton pornografi itu karena memang dia sudah punya pasangan, dan karena itu dia tidak akan melampiaskan ke kambing. Kalau sekarang anak Kenapa harus ke kambing ya? Iya, itu mah sindiran, soalnya aslinya itu kan orang-orang zaman sekarang kalau nggak punya pasangan ke guling anime. Betul. Guling anime yang mahal itu ya, yang gede ya. Yang waifu itu ya. Iya, nah kan itu kan sebenarnya adalah hasrat, itu adalah salah satu naluri terkuat dan terbesar manusia kan. Betul. Bahkan untuk beberapa ilmuwan sampai menyebut bahwa naluri untuk reproduksi itu lebih kuat daripada naluri untuk mempertahankan diri. Gitu. Bahkan beberapa spesies memang membuktikan hal yang demikian. Gitu. Nah, karena itu kalau misalkan harus dicegah, harus dilarang, itu akan memunculkan bahaya yang besar. Karena kalau misalkan ada kebutuhan yang pokok, kemudian kita ditahan untuk itu, kita akan melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Iya kan? Pasti gitu kan? Nah, dulu pas ada hasrat itu, sudah kawin, karena orang-orang zaman dulu perempuan mengalami menstruasi besoknya langsung dikawinin. Itu pasti. Perempuan-perempuan zaman dulu tuh menikah umur 12, 11, ya pokoknya pas beres menstruasi langsung dikawinin gitu. Dan pemuda-pemudanya juga pasti menikah di usia sekitar itu kurang lebihnya, karena memang usia manusia juga beda-beda. Di zaman dulu tuh orang rata-rata Firaun aja umurnya 40 tahun kan, meninggal 40 tahun gitu. Nah, karena itu ya, ketika mereka ditampilkan dengan visual pornografi yang seperti itu, mereka biasa aja. Memang udah ada penyalurannya. Nah, sekarang kalau misal teman sekelasnya mau, Kang. Misalnya temenku kan, ayo aku penasaran gitu. Mau nih sama-sama konsen nih gitu. Gimana, Kang? Iya kan ada dampaknya, ada dampak besarnya di situ.
Jadi dampaknya menyangkut dampak sosial, menyangkut dampak psikologis, menyangkut banyak sekali masalah sekarang itu. Sekarang itu orang-orang yang menikah umur 12-13 tahun kan pasti nggak boleh sama negara kan, sama warga juga dilecehkan gitu ya. Nah akhirnya masyarakat kita cari jalan, yaitu pacaran. Itu kan Betul. sebenarnya jalan pertengahan Ya, jalan kan untuk pertengahannya jalan lah ya, pertengahan gitu ya. untuk itu. Nah pornografi juga kan sebenarnya itu. Makanya kalau pornografi terus anak-anak nonton nyuri-nyuri, terus itu kan konsekuensinya nggak teratur, nggak terkontrol sama kita gitu. Nggak tahu misalkan nanti menghamili anak orang gitu, atau misalkan kalau nggak menghamili anak orang, misalkan ada kecacatan atau ada dampak psikologis yang buruk yang sampai kan orang-orang zaman sekarang, Akang tahu nggak misalkan ya, laki-laki itu sekarang kejantanannya itu turun setengahnya daripada generasi sebelumnya, karena generasi sekarang tuh udah habis duluan pakai tangan. Gara-gara pornografi terlalu mudah diakses sekarang. Iya, terlalu mudah sebenarnya. diakses. Jadi ya akhirnya banyak masalah-masalah yang timbul yang kita belum bisa antisipasi sekarang. Intinya adalah perkembangan zaman itu menghasilkan perubahan-perubahan. Pada bagian ini, pada bagian pornografi, seks yang menjadi lebih bebas dan sebagainya, kita belum bisa mengantisipasi itu. Sama sekali kita Nah, tapi belum Akang setuju nggak sebenarnya harusnya sosialisasi kondom itu udah harus ada zaman SMA? Iya, iyalah, itu bagian dari ini. Tapi kan bagian sekarang dari malah sex kadang-kadang suka education. sosialisasi kondom itu suka dilarang, Kang. Sosialisasi kondom dilarang itu gara-gara dianggap sebagai melegalkan seks bebas. Ya, kalau misalkan itunya dihilangkan, perspektif itunya dihilangkan ya nggak apa-apa. Kan itu adalah bagian dari sex education. Jadi kita harus dijelaskan bahwa aktivitas seksual kalau begini, ini dampaknya seperti ini, kalau pengaman dampaknya seperti ini, penyakit akan timbul dari misalkan aktivitas yang seperti ini dan sebagainya. Itu kan sebenarnya harus dijelaskan sekarang. Jangan sampai ya tadi itu kita sudah dikasih aksesnya, kita udah tahu, udah sembunyi-sembunyi, udah apa, tapi kita nggak dikasih counternya, itu kan agak bahaya juga sebenarnya. Jadi kalau nonton bokep mending harus dapat voucher bisa beli kondom gratis ya. Kangnya harusnya ya. Ya, agak gitu. Kalau mau nonton itu cukup VPN sama tisu aja. Iya benar sih. Iya. Kadang nggak usah di tisu lah kalau emang di WC gitu ya. Tapi Kang intinya Asli ini ngomongin, saya sebagai guru ini Iya. hancur ini reputasi saya. betul, saya juga sebagai murid hancur ini saya. Tapi Kang, kalau ngomongin masalah sex toys Kang, alat pembantu Andai. seksual, ya Kang ya. Kalau misalnya kita berbicara soal di Jepang, di Amerika, Singapura bahkan yang terdekat kan, itu kan sex toys itu dijual di mana-mana Kang. Iya. Karena sebagai alat yang memang bisa membantu hasrat seksual supaya kita tidak melecehkan siapapun gitu. Iya. Atau melakukan dosa-dosa perzinahan gitu. Iya. Nah menurut Akang setuju nggak kalau sex toys itu harusnya dilegalkan di Indonesia Kang? Di Indonesia itu nggak dilegalkan, tapi dijual di mana-mana Betul, juga. tapi sih. namanya aneh-aneh aja di Iya. Alat kecantikan. gitu Iya, ya. padahal nggak cantik juga gitu kan. Nah menurut Akang gimana tuh? Ahong sewa alat-alat Iya, bukan iya kan? sewa, jual beli ya kayak gitu. Ini regulasi di Indonesia itu hampir di semua bidang itu dua itu bikin. Dua. Jadi ada satu untuk dilaporkan sebagai administrasi, ada satu lagi yang untuk kehidupan sehari-hari masyarakat gitu. Itu semuanya gitu. Jadi kalau misalkan saya sebagai guru gitu ya, laporin ke dinas pendidikan tuh kurikulumnya kayak gini, ngajar ke anak tuh beda lagi gitu. Itu selalu seperti itu. Di kepolisian kayak gitu. Yang pajak kemarin itu dilaporkan ke aninya gini, aslinya begini. Jadi kita tuh Betul. selalu punya dua standar ya, double standard ya. Dua standar. Iya, kita ya. punya Nah, double termasuk standard. juga yang mainan itu, Iya. itu kan legalnya untuk yang dilaporkan secara administratif Betul, dilaporkannya seperti betul. itu. Tapi yang ada yang ngebawa-bawa impor sendiri tuh gitu Iya. kan. Iya, benar juga sih. Tapi harusnya kalau misalnya dilegalkan dan ada tokonya gitu kayak misalnya di luar negeri kan harusnya kan jadi menurut Akang ya akan ngebantu nggak sih untuk mungkin orang-orang tuh jadi gak terlalu banyak yang melakukan pelecehan lah karena Ya, untuk menghindari hal yang lebih buruk, saya pikir itu memang harus dilegalkan sih. Lagian, ya yang paling penting tuh bukan soal jual belinya, tapi regulasinya. Ya. Jadi misalkan sekarang tuh ada anak 12 tahun datang beli kondom, dikasih tuh. dikasih sama mas-mas Itu masalahnya. Yang penting tuh bukan dijual di mananya, yang paling penting itu adalah regulasinya. 12 tahun kan setinggi meja kasir kan. Iya, pecah juga ya di kenapa Itu dikasih. ada juga YouTuber kalau nggak salah yang bikin sosial eksperimen gitu ya, bikin kayak gitu dan bener dikasih. Jadi, nah yang paling penting tuh sebenarnya yaitu tadi bukan kondom dijualnya di mana, tapi regulasinya. Kalau anak sekian, ya ngapain juga? Masa pakai guling, pakai yang gitu Iya, juga? benar Nggak sih. usah. Tapi kalau misalnya umur 21 tahun ke atas Kang, menurut Akang oke nggak nonton film porno? Apalagi kalau misalnya kemarin aku tuh baru ke Jepang Kang, itu wah film pornonya berlantai-lantai Kang.
sampai pusing milihnya. Sampai jadi nggak pengen beli gitu karena udah terlalu banyak gitu. Ini sama pasangan nggak apa-apa gitu? Kebetulan saya tuh sendiri Kang perginya. Oh, sendiri. Sendiri sama teman-teman laki-laki. Jadi cuman sebagai pelesiran lah Kang ke toko-toko gitu kan penasaran sebenarnya, iya kan. Nah, kalau udah di atas umur Kang, menurut Akang setuju nggak kalau misalnya kita ini diperbolehkan untuk nonton film porno? Ada bagian di mana orang harus bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Oke. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang usianya sudah sekian, kemudian misalkan ada tata moral, tata etika yang kemudian menghalangi, nah orang-orang yang beretika dan bermoral itu hanya ada pada bagian memberi anjuran atau memberi larangan, tapi tidak boleh lebih ikut campur lebih dalam gitu. Terkait dengan itu. Jadi kalau misalkan Akang umurnya lebih dari 21 tahun, misal, terus Akang melakukan hal-hal yang aneh-aneh, tapi itu urusan pribadi, asli ya, urusan pribadi bukan urusan tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain, itu adalah urusan pribadi. Nah, ya orang-orang tuh hanya cukup, Pak Detektif jangan gitu dong, malu, nah kayak gitu. Tapi kalau misalkan Anda itu benar-benar menghancurkan martabat bangsa, nah itu sampai menghakimi dan sebagainya ya. Iya. Batasannya sampai itu aja, karena itu masalah pribadi dan tanggung jawab sendiri gitu. Maksudnya ya kalau saya Muslim, dosa itu dibagi dua, ada dosa pribadi, ada dosa yang berdampak pada pihak lain. Dosa yang berdampak pada pihak lain itu harus ada ketentuan hukumnya. Tapi kalau dosa pribadi, kalau bisa mah sembunyikan, udah nggak usah, orang lain nggak usah tahu lah. Orang lain nggak usah tahu, dan orang lain yang tahu pun nggak usah ikut bocor-bocorin yang kayak gitu. Itu urusan pribadi orang, nggak usah dibahas-bahas gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan Akang kemarin nonton ke Jepang yang kayak gitu, terus nonton yang kayak gitu, ya udah nggak usah bilang-bilang ke orang. Tadi aku udah bilang Kang. Cukup ke saya aja sama ratusan ribu netizen ya. Sebenarnya menjadi budaya yang menarik sih Kang untuk melihat luar negeri itu seterbuka itu dengan video-video porno, tapi kita tuh memang tertutup itu. Tapi sedangkan kalau kita di internet ada konten-konten pemersatu bangsa gitu. Ya iya itu. Kenapa kita kesannya jadi agak kasihan gitu, kita kekurangan konten Kang jadinya kalau nggak dilegalkan gitu Kang. Ini udah lebih dari 20 menit belum, saya malu ini ngomongin. Mana pasti ini istri saya nonton ini. Iya, tapi nggak apa-apa. Kan kita hari ini hanya mewakilkan netizen, Kang. Iya, benar. Tapi Kang, sebelum ini kontroversi juga. Benar, kontroversi. Dan sebelum kita tutup, Kang, sebenarnya kan ada beberapa kasus-kasus pornografi yang sebenarnya juga dibintangi oleh kaum-kaum lokal kita, Kang, di Indonesia, Kang. Oh iya. Kayak muncul-muncul di misalnya di OnlyFans dan segala macam. Bahkan ada sebuah fenomena, Kang, ya, di mana beberapa wanita-wanita menjual celana dalam bekasnya, Kang. Iya. Ke laki-laki gitu. Nah sebenarnya ada sejarahnya nggak sih kan kalau ngomongin masalah fetis sampai sebold itu sekarang Kang, sampai ke celana dalam bekas Kang. Yang dijualnya kalau kulihat itu sekitar $3.000 Kang, bahkan udah dijual ke luar negeri Kang. Itu kan berarti lewat celana dalam ya berarti maksudku Kang. Nah itu kira-kira tuh memang fetis itu berkembang terus dari zaman dulu sampai sekarang atau memang sebenarnya sudah seliar itu dari dulu? Ada bangsawan-bangsawan Prancis, Adolf Hitler tuh fetisis. Adolf Hitler tuh ngomong jangan sih di sini. Dia suka golden shower ya. Gak tahu istilahnya apa. Itu istilah modern ya kan. Tapi ada banyak tokoh-tokoh di masa lampau juga yang punya seperti itu. Cuman di masa lampau itu kita tidak memiliki istilahnya, tidak ada penelitian ilmiahnya, tidak ada. Masih jadi itu satu kategori saja gitu. Dan itu hanya untuk kelas bangsawan aja. Tapi ngomong-ngomong soal yang tadi itu, yang cewek jualan kayak gitu, saya pernah punya murid yang kayak gitu loh. Wah, terkenal murid saya. Murid saya terkenal lebih duluan daripada saya. Satu sekolah nih berarti sekarang nih. Satu sekolah apa? Iya, sama Akang nih ada nih, muridnya nih. Enggak, sekarang udah keluar gara-gara itu. Gara-gara kasus itu? Ya gara-gara ditanyain sama temennya, lo jadi bintang ini ya? Ya udah. Ya udah kan. Dibayar itu Kang? Apa? Dia, dibayar? Ya saya nggak tahu lah, saya nggak mau banyak nanya soal itu. Enggak, kalau misalnya ada murid Akang kayak gitu tuh, Akang ngapain kalau sebagai guru tuh biasanya? Minta linknya. Iya sih, saya juga sih kalau jadi guru mungkin minta linknya dulu, biar tahu ya Kang ya, kayak mana sih gitu kan. Tapi waktu itu saya benar-benar tutup mata, tutup kuping, saya nggak ikut campur karena ya itu ranah privat ya. Itu ranah privat, walaupun dia sudah publish ya sebenarnya. Ya, kan? Bukan dia sebenarnya, tapi ada orang yang nge-publish gitu. Dia nge-publishnya hanya untuk kalangan tertentu saja, di-publishnya ke mana luar itu ya, jadi terkenal ya. Jadi ya ini udah jadi fenomena umum. Kita mau nutup mata, nutup mulut juga malah jadi kemunafikan karena udah jadi fenomena kan. Iya. Iya, makanya yang paling penting kita bertanggung jawab lah atas apa yang kita lakukan. Tapi gini Kang, kalau misalnya murid ketahuan pornografi nih Kang, terus dia dikeluarin dari sekolah Kang. Bukankah harusnya sekolah itu membenahi murid-muridnya yang lagi rusak, bukan yang ngebuang anak-anak yang lagi rusak? Harusnya, kewajibannya seperti itu. Harusnya kan jadi bengkel lah gitu kan? Iya, jadi kalau misalkan ada
ada siswa yang misalkan yang nakal dalam hal apapun ya. Harusnya kan dididik. Seharusnya gitu kan? dididik bukan Iya. dikeluarin. Cuman sekarang tuh banyak sekolah yang orientasinya itu Image adalah aja gitu ya. ini merusak nama baik sekolah. Iya, aneh banget kan. Lah ngapain juga siswanya masuk ke situ gitu kan? Siswa masuk ke situ itu memang dia harus Butuh didikan gitu kan. Iya. Pernah nggak ngerjain PR sama guru keluar sana? Iya. Nah itu kan nggak boleh kan? Iya. Ya tetap itu hak belajar di dalam. Betul. Kan Ya. kita yang bayar ya Kang ya. Iya. Aneh juga kalau kita yang diusir, ya kan? Iya. Tapi berarti Akang nggak pernah ngusir-ngusir murid ya? Enggak. Baik juga ya? Enggak. Saya nggak pernah ngusir, nggak pernah apa. Termasuk juga yang tadi itu, ya saya pura-pura nggak tahu aja. Saya nggak mau ikut campur. Tautnya dia keluar sendiri gara-gara. Ya kalau ada cewek kayak gitu, Ya, jangankan ya. dibully gitu ya, Bener sih. ditanya sama temennya Iya doang sih. gitu, ini lu gitu doang udah langsung ngedown gitu banget. Saya juga pasti nanya sih Kang, ini lu gitu. Kok mirip banget gitu kan? Aneh juga gitu, bisa mirip banget sama lu gitu ya. Iya, ya kayak gitulah kejadiannya. Jadi, tapi intinya zaman sekarang itu zaman di mana peraturan-peraturan itu tidak akan relevan terhadap realitas. Karena realitas itu berkembang terlalu panjang, terlalu Ya, sedangkan peraturan itu lambat sekali. lambat sekali. Dibuatnya sama orang-orang tua Iya. zaman dulu, Yang sudah rapatnya aja outdated lama. ya. Iya. Jadi ya, Sudah tidak relevan ya Kang ya? iya. Bukan berarti seluruh peraturan itu tidak relevan, cuman maksudnya Beberapa. peraturan itu dibuat menjadi semakin tidak relevan dengan realitas gitu. Gitu sih. Tapi sebenarnya kan memajukan ekonomi kerakyatan juga kan Kang sebenarnya pornografi ini. Karena kan mereka-mereka ini yang para menjual OnlyFans-nya atau apa kan dapat duit Kang jadinya. Membuka lapangan pekerjaan baru. Kali aja ada editor, ada kameramen, kan lumayan Kang. Iya, dan itu industrinya besar loh. Besar sekali loh Kang. Industrinya Ya besar. di luar negeri kan sebenarnya udah menjadi kesenian gitu kan sebenarnya. Iya, Di sini kan industrinya masih pakai HP ya Kang ya. Iya. Tapi menurut Akang nih ya, kira-kira apakah industri pornografi di Indonesia Buset, nih, Kang? jadi saya yang ditanya terus harusnya. Aduh, ya udah sok apa. Kira-kira nih Kang, kira-kira industri pornografi itu di Indonesia akankah suatu saat menjadi legal dan menjadi kesenian juga? Seperti di luar negeri Kang? Butuh waktu yang sangat lama kalaupun memang akan seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang pengen diberikan kebebasan dan pengennya sekarang di generasi sekarang kayaknya harus pindah negara dulu. Pindah negara dulu ya? Iya, harusnya seperti itu. Karena memang ya ini perubahan yang terlalu radikal bagi Indonesia. Oke. Jangankan di Indonesia, di Amerika Serikat aja radikal dulu. Betul. Iya. Betul. Di Amerika Serikat itu ada penelitian dulu kan di tahun 56 atau 54 ya, yang Kinsey itu. Yang sex behavior in human male, sex behavior human female. Itu yang bikin revolusi seks di Amerika Serikat karena secara akademis sudah dibenarkan. Jadi bahwa ternyata cewek suka selingkuh sekian persen, cowok suka selingkuh sekian persen dan banyak dadadadada. Jadi realitas yang disembunyikan di Amerika Serikat tiba-tiba dibongkar, tiba-tiba keluar dan setelah itu orang-orang Amerika ya ini kan udah jadi rahasia umum, dia melakukan itu ya saya juga melakukan itu. Nah kan kayak gitu. Ya. Tapi mulainya itu dari studi akademis. Yang walaupun studi akademisnya sekarang ditertawakan gitu karena penelitiannya kacau. Tapi di Indonesia itu kan dasarnya itu bukan studi akademis. Dasarnya itu adalah tradisi masyarakat, kultur ya, budaya kultur, gitu. Dan kultur itu jauh lebih rumit daripada ini. Tuh kita udah diperingatkan dan saya juga Daripada jadi kontroversi yang lebih panjang ya Kang ya? Tapi kalau misalkan mau komen, kalau misalkan mau curhat, mau apa-apa silahkan, tapi tetap santun ya. Ya karena kami mewakili netizen doang, tidak mewakili diri kami masing-masing ya Kang. Iya. Kita bisa berantem, bisa ribut-ributan, bisa kontroversi, tapi tetap saling jaga toleransi. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode selanjutnya beserta Detektif Aldo.